Balik lagi dengan Dokter Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kenapa harus langsung gitu sih? Sekali-sekali saya pembukaan. Oh iya, tapi kan saya udah buka duluan tadi. Menambahi. Oh, oke. Anda habis lari katanya. Iya tadi ngabuburan. Ngabuburit sambil run. Astaga. 8 kilo. 8 kilo? 8 kilo. Gimana cara latihan dari couch menjadi half marathon deh? Couch itu apaan? Dari sofa, couch. Oh. Couch. Jangan sampai saya panggilin si orang Chinese itu lagi ya. Jangan. Bukan sikat gigi ya. Jangan sampai sikat gigi nih. Nanti dia ngomong couch, kita bingung lagi. Ya, itu bahasanya jujur sulit sih. Keakuin. Ya, dari kita. Saya couch. Dari mager ke lari. Dari rebahan ke lari. Dilihat dulu. Pertama adalah pernah ada latihan fisik gak sebelumnya? Kayak atau olahraga, kayak padel, tenis, bola, pernah gak? Saya pernah 5K habis itu diare. Hah? Selesai 5K diare langsung. Jarang coy, orang 5K itu diare itu salah makan itu. Nggak tahu. Sebenarnya orang kalau mager apa enggak ya tuh dilihat dulu latihan fisik sebelumnya. Dia pernah latihan sebelumnya nggak? Apapun olahraga, nge-gym. Saya nge-gym. Oh berarti dicoba dulu 5K berapa menit mau combo jalan lari nggak apa-apa. Gitu aja, yang penting nggak ngos-ngosan. Oke, itu dicoba dulu. Coba, cara ngetesnya kayak gitu. Kamu bisa, Mas lah kok kamu lagi. Abang Radit, Ananda Radit itu bisa nggak lari 5K non-stop terserah mau di combo dengan jalan apa enggak? Oke. Nggak apa-apa. Nanti aku coba ya. Ya, Ananda bisa mencoba. Kakanda. Abangda bisa mencoba. Ini plan saya. Oke. Masuk akal nggak? Gimana? Di dalam kepala gua yang penting setiap hari tapi nggak terlalu banyak supaya nggak cedera. Jadi rencananya setiap hari selama sebulan. Oke. Lari jalan, 2 menit lari, 2 menit jalan selama 10 menit setiap hari. Oh itu bagus. Oh, itu bagus. ada metodenya, namanya run walk. Dan itu dipopulerkan dari tahun 70-80-an. Oh, run walk. Jadi Okay. kombinasi antara lari dan jalan itu justru bagus untuk membangun aerobic base. Oke. Jadi lari dan jalan itu orang anggapnya aib enggak. Itu kalau di combo di smartwatch, FAGPS-nya 8-9 masih hitungan lari. Oke, jadi 2 menit saya lari, 2 Oke, menit jalan, bagus. 2 menit lari, 2 menit jalan selama 10 menit setiap hari tanpa ada rest. Itu bagus. Ada resiko overuse nggak? Enggak. Karena 10 menit. Yang membuat overuse itu kalau dia tiba-tiba nggak pernah lari terus langsung long run 2 jam tiap hari. Ya itu biasa minggu kedua sing sprint. Oke, deal gue lakuin. Yakin nanti lama-kelamaan nanti Mas Radit kerasa 10 menit kurang. Nanti naiknya bertahap. Intinya tiap minggu naik 10% mentok. Oke. Jadi awal mula minggu ini 10 menit. Minggu depan berarti 11 menit. Terus nanti 12 menit, 13, lama-lama setengah jam. Temen saya kayak gitu, setiap hari lari jalan. Udah 10 hari, sekarang dia di Surabaya. Itu mecahin rekor muri Mas. Oh iya. Ya Jakarta Surabaya tuh Udah nggak usah dihitung, 1000. saya bercanda itu ya. Oh, Saya bercanda, bercanda. nggak usah dihitung banget Ya kan sih. saya serius. Nggak harus Ini dihitung realistik. juga, nggak harus dihitung Kan juga. Abangda kalau ngomong kan selalu serius. Sebulan lari jalan, 10 menit. Kapan waktunya naikin intensitas, naikin kecepatan atau naikin durasi? Ketika tidak ada DOMS di hari besoknya, terus ketika nggak ngos-ngosan, dan ketika Mas Radit mendapatkan runner high. Tahu runner high? Tahu, dia kayak Seneng. Kayak fun aja, kayak ngerasa senengnya. Kalau feel-nya tuh capek banget, oh berarti itu tubuhnya nggak kuat. Ciri khas kalau orang itu terlalu memaksakan adalah ketika olahraga apapun yang nggak harus lari kayak gym atau apa, dia feel-nya itu nggak happy, tapi kayak capek banget bawaannya. Pas bangun tidur, bawaannya bukan seger tapi capek. Nah, itu berarti ada yang masalah pada latihannya mungkin terlalu over. Jadi dia harus rest lebih banyak. Kok ada orang yang bilang lari 42 km itu sebenarnya nggak, kalau dilakukan terus-terusan nggak sehat. Ini, Bener ini nggak? bagus nih pertanyaannya nih. Ini pertanyaan Anda atau orang lain nih? Pertanyaan saya. Mau. Anda meragukan. Meragukan ini. Anda meragukan saya. Saya cuma pernah baca ini bagus doang. nih, bagus. Ini pertanyaan bagus banget. Jadi makasih. ini jarang ada yang tanya. Jadi ini pasti akan menjadi pertanyaan yang dilari. Yeah. Maraton itu memang ada batasannya karena ketika kita maraton tubuh itu dipaksa untuk melakukan aktivitas yang cenderung ekstrim. Dia 3 jam sampai 4 jam nonstop. Itu aja kategori cepat. Apalagi yang 5 jam, 6 jam. Oke. Sehingga recovery-nya itu butuh waktu yang lama.
Aha. Nah, kalau dia maraton terus-terusan, itu berarti dia antara memiliki kapasitas fisik yang luar biasa, jadi dia ada riwayat latihan sebelumnya luar biasa, Oke. atau kedua ya dia memaksakan dirinya ke titik limit. Nah, itu bisa kan recovery-nya lama dan menimbulkan resiko kelelahan jantung. Jadi ada yang namanya itu cardiovascular fatigue sama central nervous system fatigue. Jadi yang capek itu sarafnya dan jantungnya. Jantung tuh ada ototnya. Oke, Nah, karena iya. dia di-push selama 3 jam 4 jam, recovery gak cukup, dia nanti capek. Ini artinya apa? Jadi nanti bisa gagal jantung. Ya, Oh iya. iya, bisa meningkatkan gangguan elektrolit di Astaga. pasca besoknya. Yang benar. Iya, benar, itu Orang nggak bisa bohong. meninggal dari lari maraton. Bisa kan banyak kasusnya. Karena dia tidak melakukan itu secara konsisten. Jadi tiba-tiba maraton, tiba-tiba tiap hari maraton. Tapi ada orang yang tiap hari maraton gak kenapa-kenapa. Karena dia prosesnya sudah panjang. 11 tahun latihan, baru dia bisa long run tiap hari. Nah itu yang mungkin teman-teman pelari itu, kan sekarang kan dopamin boosternya 2. Heeh. Satu dari like. Oh, karena ini lagi lari. Lari adalah- viral ya kan. Iya. Jadi akhirnya dia melakukan kegiatan ekstrim. Yang kedua dopamin boosternya dari lari itu sendiri. Nah karena orang sekarang tuh viral tuh kan semua orang lari. Iya. Nah cepat viral kan ada banyak. Ada yang viral dalam artian positif sama yang kontroversi. Nah kontroversi cepat viral. Nah kita long run aja tiap hari. Cuma kan ada orang nelan mentah-mentah. Nah orang yang bisa long run tiap hari, maraton tiap hari 42 kilo tuh ada. Tapi dia karena latihan udah 11 tahun. Cuman kalau dia coach pelatih nyarankan nama dokter setahun tuh 2-3 kali udah maksimal banget. Realistis nggak? Kalau saya maraton di bulan Desember 2026 2026, ya. sekarang bulan Februari, 10 bulan realistis. Oh nggak? realistis karena memang training blocknya itu sekitar 16 sampai 20 minggu. Oke. Realistis tapi dengan catatan finish strong ya. Yang penting finish strong, tidak by waktu harus karena Virgin Marathon nggak harus 4 jam, 5 jam. Nggak Yang ngerti penting- apa itu finish strong. Finish strong itu adalah finish ketika tidak pincang, Aha. 2 hari tidak cedera dan bisa aktivitas normal. Jadi bukan hanya sekedar finish. Tapi kalau finish Mas Radit sampai pincang itu nggak strong. Kalau latihan dari Februari sampai Desember dengan target finish strong tok, tidak by waktu, itu realistis. Kasih saya target realistis. 5 jam setengah sampai 6 jam. Lama bener ya. Oh kalau mau cepet, bisa sih tapi resign dari podcast. Buat latihan nih lebih Latihan. nih. Karena mileage nanti, tapi itu realistis, sangat realistis. Kan Pace usia berapa tuh? Pace berapa? 7,5 sampai 8. Jadi kombinasi run walk. Kalau mau kombinasi run walk, jadi 200 meter jalan, 200 meter lari gitu terus. Biar gak bosen pakai headset dengerin podcast diri sendiri. Pernah gak dengerin Gak podcast? pernah sama sekali. Aku tuh dengerin diri sendiri ngomong terus orang ternyata norak ya aku ya gitu. Terus tetap dengerin? Dengerin. Karena? Ya pengen tahu kalau aku dengerin diriku terus aku malah ilfil sendiri. Ih aneh ya aku kalau aku tuh dengerin podcastku sendiri selama lari kadang. Oh, oke. Kan tinggal di download offline. Bener sih. Terus kita nggak pakai, tapi pakainya kabel atau pakai yang open earphone dan dengerin diri sendiri itu nggak kerasa. Coba Iya sekali-sekali dengerin diri sendiri ngomong selama 2 jam. Iya, saya kan lebih berusaha mencintai diri saya nanti. Narsistik ya? Loh, kan ada baru Oh sekarang saya ding, ada. saya. Saya yang NPD berarti ya. Tapi realistis, Desember bisa. Seumur hidup sekali bisa ngerasain. Tapi targetnya ya 6 jam ya, fun. Dan ngerasain funnya. Ketemu orang, ciring, disemangati, terus lihat perjuangannya. Nah, saya maunya di GBK 6 jam. Nggak Muter-muter bisa. GBK. Iya. Mager ikut event maraton mager. Kalau ada orang ngelup sampai maraton 42 kilo muter GBK, itu kategorinya ekstrim mas. Oh iya. Biasanya patah hati, kegundahan galau, ada masalah hidup. Terus mereka satu putaran GBK yang dalam Istora ya, bukan Istora, GBK yang dalam itu Yang satu di dalam putaran ya, tahu. itu 1 kilo satu putaran 1,1 ada yang kalau lingkar yang deket sini 800 meter sini 1 kilo. Yang dalam kan? Kayaknya nggak dalam. nyampe sekilo deh. Nyampe ya? Yang tergantung kan puterannya gini, Oke, bukan yang track ya, yang luar. Oh, bukan yang track. Bukan yang track, yang Ya. pokoknya lingkarin GBK tuh sekiloan. Iya, Kalau iya. yang, nah itu 42 kali muter-muter. Nggak bosen itu bang. Soalnya saya dengar dari teman-teman kalau mau ikut event maraton harus nge-war. Anda kan ini mega influencer, tinggal ngomong aja. Mulutnya bisa biasa aja. Saya Radit, bisa saya mau biasa. lari FM. Semua rebutan. Abang Radit mau lari FM, kami sponsorin. Pasti abangku. Harus HM dulu nggak? Sebenarnya tidak ada aturan wajib. Banyak kok orang-orang yang dia langsung FM tapi memang sudah konsisten dulu latihan per minggunya. Berarti 5 bulan saya half marathon lebih ideal dong. Lebih ideal. Itu 5 bulan setengahnya HM lebih ideal. Oke. Disarankan memang urut dari 5K, 10K, HM,
sampai FM. Cuman kalau mau langsung FM nggak apa-apa, cuman training blocknya disiplin ya 4 sampai 8 bulan lah. Ngomong-ngomong soal lari, Bear Brand nih. Oke, ya. Gimana tuh jembatannya gimana tuh? Kalau kita lagi di hutan Oke, lari di hutan ada Bear Brand, dan ada beruang, ada beruang. kita lari kan? Betul, kita Iya. beruang lari secepatnya. Iya. Takut diterkam. Hah? Kok diterkam? Lah kan beruang menerkam. Iya, abis itu kan kita lari, jadi beruangnya nggak sempet. Tapi speed beruang tuh 2 kali manusia, Mas. Mau lari juga. Ya akan- udah mati udah. Mati, dah, Susah. gitu. Pengen banget sih diterkam. Terus. Nggak, ini kan soal kesehatan. Soal kesehatan. Jadi kalau saya kebiasaannya itu pas sahur minum 1 kaleng Bear Brand. Itu ngaruh apa enggak sebenarnya? Masuk protein. Oh, protein. Cuman nggak bisa kalau Bear Brand tok, harus dikombinasi dengan makanan yang lain. Cuman dia protein. Oke. Ngeceknya gini, ngeceknya. Oke. Ini beneran ya. Iya. Ngecek itu dari belakang nih, proteinnya 6 gram, lumayan gede nih. Oke. Nih loh, jadi kalau ngecek tuh dari belakang kandungan gizi, proteinnya Bear Brand itu adalah 6 gram. Terus dia gulanya itu hanya dari laktosnya. Nah ini yang bagus. Nggak ngerti. Jadi Apa nih? sumber gula itu kan banyak. Ada gula dari glukos dan banyak. Nah gulanya dia tuh dari laktosnya bawaannya. Laktos itu apa? Ya gula pada susu. Oh, gula pada susu namanya Iya, laktos. bawaannya. Nah ini kalau Oke. dibuat sahur bagus. Jadi dia ibarat kita makan real food kayak nasi Ya. atau kentang. Terus ada telur, ada daging, ada fiber, sayur. Finishingnya dia bagus. Well. Oke, ini katanya 100% susu murni yang sudah disterilisasi. Itu maksudnya apa? Disterilisasi itu? Wah itu prosedur yang tahu nutrisionis. Cuman intinya dia disterilisasi untuk meminimalisir aktivitas mikrobakteri. Jadi Oh. buat orang-orang biar lebih steril aja, higienis. Ini viral pas COVID, Bang. Kenapa tuh? Karena setiap orang yang COVID kan harus proteinnya tinggi. Biasanya dokter nakes-nakes ngeresepin nambahin itu. Itu beneran itu. Masa sih? Stong dia, padahal nggak ada iklan apapun. Oh iya, langsung naik penjualannya. Iya, dia tuh karena proteinnya tinggi bisa membantu pembangunan zat protein di dalam tubuh dikombinasi dengan real food sehingga memang proper kalau diminum sebagai harian. Nah, dokter waktu itu menyarankan karena protein. Kenapa kalau sakit butuh protein? Karena kan banyak sel yang rusak. Oke. Ketika kita tuh sakit, kita tuh kan ada sel-sel radang yang melawan virus atau bakteri. Gelut itu, dadu-dadu. Kan nggak mungkin tentara kita hidup semua. Oke. Nah untuk mencetak tentara baru kan butuh protein. Oke. Nah yaudah makanya yang dimakan protein yang banyak. Jadi Oke. daging ikan, susu, Bear Brand. Itulah kenapa orang kalau weight training dia harus ada asupan protein. Tepat. Kalau weight training dia bisa sampai 1,5 gram sampai 2 gram per kilogram berat badan. Aku biasa gunain Bear Brand itu kalau dicampur whey. Karena whey itu bunek banget rasanya kan. Oke. Bunek tuh apa ya? Kental banget tuh loh. Jadi biasa tak campur biar rasanya itu Enak. iya. Oh. Udah pernah minum susu whey? Minum, saya kan nge-gym. Oh ya? Ya kan, saya kan lihat ini podcast Anda. Kita lihat orang dari trapeziusnya. Lihat dong trapezius saya. Ya bagus sih. Nah kan, Mencurigakan. trapezius tuh. Bukannya ada olahraga kemarin pedangnya padel ya? Tuh. Tuh. Bukan katanya padel. Padel juga. Tapi saya nge-gym, saya punya gym di rumah. Wush. Iya. Orang kaya ya. Kenapa harus bus sih? Ini gymnya gede gitu di rumah. Enggak, kecil doang, pojokan. Beli alat yang all in one. Wah keren ya. Yang harga paket itu. Nah, ini berarti orang kaya yang bagus. Investasinya buat diri sendiri dulu. Kan saya Olahraga. selalu ngikutin konten Anda. Kuatkan kaki. Ya, Karena bener kaki penopang ketika sudah tua. Oke, mulai besok. Saya nonton semua. Termasuk kata-kata kotornya juga didengerin. Termasuk. Saya ikutin tiap hari. Jangan nih. Contoh yang buruk gitu. Nah, bagian dari gaya hidup sehat itu kan menjaga kondisi tubuh juga. Kalau buat dokter Tirta, yang dokter Tirta lakuin apa? Tadi selain lari ya, Oke. apa makan, protein juga high berarti? Jadi pada dasarnya kan ini panduannya WHO. Oke. Ya panduannya WHO. Jadi dari WHO itu sebenarnya edukasi bahwa untuk menuju ke hidup sehat itu ada 4 yang harus dilakuin. Oke. Orang anggapnya olahraga. Oke. Tapi yang pertama sebenarnya adalah pola makan. Oh, itu justru ya? Iya, yang nomor 1 tuh WHO nulisnya tuh gede banget pola makan. Makanya sebenarnya kita tuh harus mendengarkan tips dari ahli gizi dan nutrisionis. Nah, belum tuh Mas Radit belum undang bintang tamu nutrisionis. Pernah. Udah ya? Udah. Dibayarin. Jadi nomor 2 baru olahraga. Nomor 3 itu baru stress management, keempat itu sleep management. Oke. Nah, yang nomor 1 ini yang pola makan yang krusial karena orang tuh nyepelein. Oke. Yang penting tuh bukan makanan bergizi tapi komposisi makanannya.
Oke. Ada orang tuh masih butuh karbo, kuli bangunan. Iya. Nah, orang yang hobi lari tiap hari. Nah, itulah alasan kenapa pola makan per orang tuh berbeda. Cuman ada satu komponen yang sering disepelein sama orang kita, Yaitu? protein. Oke. Nih saya sambil minum deh. Ini by the way kita syuting pas Ramadan tapi jam berapa sekarang? 9 pagi. 9 malam. 9 malam. 9 malam lebih. 9 malam. Jadi kita bisa sambil minum. Oke, berarti kenapa konsumsi protein? Saya nonton juga podcast Anda. Bagaimana coba? Di Indonesia itu, di luar negeri daging. Iya. Indonesia konsumsi daging gitu kan? Ya betul. Kenapa konsumsi protein kita itu sedikit padahal pengganti protein di Indonesia banyak? Ada tempe, Ya betul. ada tahu. Betul sekali. Kenapa? Jawabannya karena edukasi zaman dulu yang mengatakan kalau kita kebanyakan makan daging nanti kolesterolnya naik. Itu enggak berarti ya? Enggak. Oke. Tapi cara memasak yang membuat pola hidupnya naik. Saya boleh minum gak sih? Boleh. Silakan dong. Kok nggak nawarin? Biasa tuan rumah tuh nawarin mau minum nggak? Iya, gitu. maaf. Silakan. Ini. Tuh, harusnya tawarin. Mas mau minum nggak? Basa-basi dulu Iya lah. benar. Mas mau minum nggak? Deh mau pak. Iya, silakan, gitu silakan. Loh. Kok nggak ditawarin? Silakan Doro. Berisik juga ya. Nah kan itu menikmati. Oh, iya. Artinya diminum beneran. Bener. Karena ada yang influencer gini terus dikumur balik lagi. Oh ada. Ada. Oh. Anda kan? Tiba-tiba banget lu nuduh-nuduh gua. Nah gitu. Jadi itu mah tarik riak mas. Tarik ludah itu mas. Jadi tadi sampai mana kita ya? Iya kenapa? Daging. Karena ada mitos soal daging kolesterol. Nah itu dibantah. Jadi karena hal itulah orang takut makan daging sapi karena dibilang ningkatin kolesterol. Kedua, pendapatan per kapita. Oke. Jadi ada hubungan yang kuat antara pendapatan kapita sebuah negara dengan konsumsi protein. Oke. Makanya konsumsi protein negara kita itu tinggi banget di 1 bulan ketika kurban. Iya, makanya itu kayak prosesi proteinisasi se-Indonesia. Proteinisasi. Okay. Makanya sebenarnya aku tuh secara gak langsung setuju kalau memang kita tuh harus mulai meminum susu yang beneran susu. Ini beneran ya? Iya. Karena ada susu yang titelnya susu tapi sebenarnya isinya gula semua. Bukan gula dari laktos tapi gula tambahan. Nah ini yang menyebabkan di anak kecil jadinya bukan hyperaktif, jadinya kekurangan protein. Oke. Karena mereka orang tuanya belum bisa membedakan antara susu yang beneran susu sama susu yang ada gula tambahannya, gulanya terlalu banyak. Gula itu masih berguna, tetapi ketika gula tambahannya terlalu banyak dan tidak sesuai dengan dosis harian itu yang dikritisi. Nah, kita harus memasukkan komponen makanan bergizi itu dari kecil. Sampai si akhirnya kita itu mengubah dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang udah enggak itu. Sekarang kan dulu bilangnya 4 sehat 5 sempurna, 5 sempurnanya susu. Iya. Sekarang namanya komposisi gizi seimbang. Oke. Nah, gizi seimbang itu ya susu udah masuk ke dalam, ada fibernya. Jadi bukan 4 sehat 5 semua, tapi komposisi gizi seimbang disesuaikan dengan aktivitas harian si anak atau si orang tersebut. Berarti kalau bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, itu kan gampang ngafalinnya kan? 4 sehat 5 sempurna kan kita gampang karena waktu itu kan ada gambar-gambarnya tuh di sekolah-sekolah. Yang mana? Hah? Enggak, mau nanya beneran. Oh, iya. Mau nanya. Susun nih saya nih. Bukan. Apa? Karena udah enggak 4 sehat 5 sempurna, berarti cuman satu makanan yang seimbang gitu kan. Nah ya, komposisi makanan seimbang. Curiga bener. Siapa tahu nanti ngomong 10 sehat 11 sempurna. Bisa ke situ kok bisa ke situ. Banyak banget itu ya. Itu kebanyakan. Makanya saya tuh sebenarnya setuju secara gak langsung dengan sebenarnya setuju kalau si MBG. Katanya 1, kok 7? Setuju. Astagfirullahaladzim. Untung sudah buka. Ini kalau saya sih yang batal. Oh iya. Nah. Jadi saya sebenarnya setuju ketika anak kecil itu mendapatkan makan siang gratis asal dikelola dengan baik. Oke. Karena ada hubungan yang erat antara gizi yang seimbang pada anak. Kalau gizi seimbang naik, itu intelektualitasnya akan naik. Perkembangan otaknya akan bagus. Itu beneran, itu bukan mitos. Oke. Makanya sekarang yang dikritisi itu adalah dokter spesialis anak. Itu sekarang mengedukasi banyak orang buat, ayo anak-anak ke poli tumbuh kembang untuk dicek pertumbuhannya. Oh. Karena bisa jadi, karena dia gizinya nggak seimbang, nanti tumbuh kembangnya akan terhambat. Tapi kadang-kadang juga orang tuanya kan ada yang ngasih es teh manis anaknya bayi pas masih bayi kan viral tuh di mana-mana ya. Berarti edukasi juga ya? Sebenarnya yang aku kritisin bukan es teh manisnya, tapi minuman kemasan. Pada saat bayi kan itu kan yang parah kan karena saat bayi dia harusnya dapat ASI malah dikasih es teh. Dan gitu. ini ada bitter truth. Aku kan sering mengamati. Jadi aku tuh kalau random lari terus mengamati warung-warung sekitar. Oke. Ada beberapa anak kecil tuh beli minuman kemasan energy drink yang kecil-kecil.
9 sampai 12 tahun. Dan itu dijual bebas. Oh itu nggak boleh karena ada apa? Nggak Ada boleh. kafeinnya atau? Taurin kan. Oh ada taurinnya. Iya kan buat anak kecil kan not good lah. Makanya kalau aku bilang ya ada kita harus mengedukasi minuman dalam kemasan kepada anak kecil yang soal gula itu. Itu titipan dokter anak ya, yang spesialis anak yang memang berjuang di tumbuh kembang. Yang kita harus tingkatkan tuh intake protein pada anak. Karena biar pertumbuhannya bagus, massa ototnya bagus, pertumbuhan otaknya bagus, itu bener. Bukan bohong. Oke. Waduh, hari ini tuh sebenarnya pengen banyak bahas di luar kesehatan sih sama Dokter Tirta sih. Tapi ternyata ilmu kesehatan Dokter Tirta tuh seperti sumur yang tidak ada dasarnya. Langsung keluar semua. Gak ada intinya dong, kosong dong berarti. Ya, Ada ngajak saya goblok berarti. Bukan, sumur gak ada dasarnya berarti airnya itu kita nggak tahu batasnya di mana. Airnya mengalir deras sampai keluar sumur. Kenapa gak ada bilang ilmunya seperti mata air gitu? Capek banget kok. Iya itu. Itu dong. Iya, Kalau sumur gak ada dasar tuh seakan-akan otak saya kosong. Gak ada Iya isinya. itu, mata air yang terus mengalir. Karena pengen nanya sebenarnya di luar kesehatan Tanya nih, apa kita emang? ada nih. Tanya apa? Oke, iya sabar. Contoh satu dari Rabbit nih, ini dari YouTube member Aditya Dika di Discord dia nanya. Penasaran thought proses Dokter Tirta dalam perjalanan membangun portofolio investasi personal finance-nya. Itu kayak aspek yang belum pernah dibahas kan. Karena kan saya nonton Anda terus. Anda punya jam Casio. Saya nonton loh. Iya betul. Cerita Casio apa segala macam. Dia tanya cara aku mengelola porto. Iya, pengen tahu dong thought prosesnya apa yang dipikirin Dokter Tirta kalau ngebangun portofolio investasi untuk personal finance Dokter Tirta. Ini perspektif pribadi. Iya. Jadi karena bapakku adalah kerja di perbankan. Oke. Bapakku perbankan dia dosen ekonomi yang akhirnya jadi salah satu direksinya perbankan. Privilege-ku di situ kuatnya. Gokil. Terus ibuku kepala cabang perbankan. Oke. Jadi dua-duanya keuangan. Gile, Orang keuangan, bro. Finance Bro. Finance. Keren. Terus yang ketiga, kuliah S2 aku di bidang manajemen. Bukan entrepreneur, tapi manajemen. Oke. Sehingga dari tiga-tiga ini, pengajar itu selalu mengajari ketika aku sebelum melakukan investment, pahami dulu financial statement setiap perusahaan yang ingin kamu investment. Oke, artinya ini konteksnya perusahaan publik ya? Perusahaan publik. Maksudnya saham. Saham kan? ya, saham. Jadi kita harus melihat dulu. Dan ini kita bisa menjadikan financial statement perusahaan itu menjadi cikal bakal tren apa yang akan terjadi di tahun ke depannya. Oke. Itu yang kadang orang lihat. Aku tuh harus memahami financial statementnya. Oh si perusahaan ini ternyata di kuartal 1 seperti ini, kuartal 2 seperti ini. Keren. Liabilitas berapa. Dan itu bisa menjadi prediksi tren di tahun berikutnya. Oke. Contoh, aku ingat banget pernah nulis ini dan di X dan aku nulis saat itu namanya Twitter dan aku ngomong ini di YouTube bahwa di tahun 2022-2023 aku mengatakan bahwa future kita itu wellness dan sport. Oke. Aku ingat banget ngomong itu. Karena dari dasar financial statement di luar negeri ya, di Asia Pasifik dan North America, patokan kita kan North America itu ternyata tren industri health itu di bidang sport dan outdoor tuh meningkat pesat. Di luar negeri? Di luar negeri. Oke. Terutama 3 brand sepatu. Boleh aku sebut ya? Boleh. Ada Oka, ada Salomon, ada On. Oke. Terus aku ngomong di Indonesia bahwa kemungkinan besar future kita tuh industrinya di wellness, sport, dan gaya hidup sehat. Gak didengerin. Banyak saat itu bilang, ya sneakers tetap bla 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 bla. 2026 bener kan? Nah di 2022 aku sudah membuat beberapa porto untuk investment di bidang health industry. Oh, artinya saham publik yang di bidang kesehatan. Iya, di bidang health. Karena di luar penjualan Solomon, Hokben sama On itu. Hoka, bukan Hokben. Kan ada Hokanya juga. Bukan Hokben. Ada Hokanya Bukan juga. Hokben. Enggak semua ada Hoka disebut bento, Iya Mas. kan nggak tahu. Saya kan nggak tahu. Ya, bukan, beda. Nah, di situ di wellness. Oke. Dan aku tipikalnya bukan trader. Jadi aku percaya di investment dan aku percaya dia akan seperti itu. Sampai akhirnya ketika aku lihat salah satu brand rokok mengakuisisi brand rumah sakit. Oh iya ada ya? Iya, Oke, nggak tahu. Adalah itu ya. Itu dia mengakuisisi salah satu brand rumah sakit. Dari situ aku paham, oh berarti memang wellness cikal bakal. Jadi aku memahami dari financial statement, aku tipikalnya seperti itu. Dan kedua, karena bapakku perbankan, dia selalu menyarankan aku fitur-fitur investment yang paling low risk. Ya. Paling low risk. Mereka ngajarin hal seperti itu. Kalau memang di bidang bisnis, aku akan membuat bisnisnya dulu gede, bisnisku sendiri. Oke, bidang bisnis. Biar bisnis sendiri, terus dibuat besar. Terus ketiga investasi SDM. Oh iya betul, di manusianya. Jadi ya manusia, jadi kayak contoh ada beberapa talent scouting, ada atlet lari bisa aku support. Aku buat manajemen khusus dokter yang centang biru semua itu. Oh iya lagi.
Iya. Nah, beberapa waktu sini Sering kan. main ke sini. Jadi bapakku yang ngajarin bahwa selain di bisnis kamu investment di talent. Karena Indonesia future-nya masa depan adalah SDM. SDM kita tuh luar biasa. Jadi kita harus investment kalau ada duit, ada orang potensi nih, hire, kasih dia, nanti sistem bagi hasil. Oke. Nah yang terakhir ya baru kita di bidang industri seperti saham. Oke. Nah dari saham tersebut aku melihatnya tren. Nah itu yang ngajarin dosen-dosenku semua. Jadi aku harus baca dulu financial statementnya, Iya, ininya gimana, annual langkahnya report-nya. gimana. Baru akhirnya kita, oke aku kesini gitu. Berarti kalau investasi di Porto Dr. Tirta ada saham, obligasi ada nggak? Obligasi nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bitcoin? Nggak. Nggak ya, pokoknya saham aja. Temanku ada, cuman aku kembali low risk kan. Itu kan menurutku aku nggak tenang. Aku nggak mau kalau ada investment aku kepikiran. Karena I see. hidupku sudah pressure kan. Iya. Liverpool juga pressure kan. Iya. Jadi kalau investmentku pressure, gila nanti aku. Deposito ada? Deposito? Deposito ada jelas, itu kewajiban dari bapak. Bapak yang ngajarin. Oh wow, ternyata rapi juga ya. Ya, rapi. Yang terakhir ya aset-aset gak bergerak. Nah dari sini ada yang aku menjilat ludah. Jijilat. Jadi dulu aku ingat banget 2018 pernah ngomong, aku tidak akan investment di tanah dan rumah. Karena alasannya? Itu boomer sekali. Endingnya aku menyerahkan uangku ke bapakku yang membelikan itu. Oh dia beliin rumah sama tanah. Tadi aku ngasih ke bapakku yang memanajemen itu ternyata kembali lagi itu safe, menurutku paling safe. Oke. Artinya dia beliin rumah buat disewakan gitu ya? Iya, ada yang disewakan, ada yang memang dibuat industri, ada yang ya di rent, dibuat industri atau dibuat aja. Yang penting jadi bergerak, gak tidur tanahnya. Oh, ada yang dibuat habis itu dijual juga nggak? Belum. Oh belum. Artinya paling income-nya dari rent berarti ya? Iya, yang penting kita lihat selisih yield-nya berapa lah. Dapat yieldnya juga? Iya, dapat. Keren loh. Itu Ini Bapak. aspek yang saya tidak pernah lihat di podcast-podcast Anda. Karena gak ada yang tanya. Iya, Dan betul, rata-rata netizen tuh sotoy, dokter kok ngomong keuangan. Ya bapakku dirut bang, cuk. Gokil. Itu cu. Tapi Hati-hati lu, cu. tapi ada pribadinya. Apakah dokter Tita mengambil yang high risk? Jujur aku tidak berani. Nah ketidakberanian itu karena habit lingkunganku itu ya bapakku yang perbankan, dosenku yang perbankan. Jadi aku habitnya tuh yang low risk yang pasti-pasti aja hidupku tenang. Ya nggak apa-apa juga kan. Yang penting kan apa-apa. tidur nyenyak kan. Nyenyak. Kalau ada orang lain yang memang berani high risk dan high income, kayak dia mengambil porto yang itu, ya itu silakan aja. Itu urusan mereka. Tapi aku nggak di situ. Jadi aku panjang, ribet. Bahkan kalau pegawaiku bilang pelit, aku dibilang hitungan. Hemat kali. Beda sama pelit. Iya. Gimana ya? Ya gitulah. Iya oke. Bahkan mobilku semua tuh bekas. Bagus dong. Yang depresiasinya kosong. Baru aku beli mobil baru pun karena disuruh sama perbankan untuk ngambil, kamu belum pernah kredit seumur hidup, sana ngambil. Baru berarti. Karena kredit ya. Kredit dan disuruh karena kata dia biar nyoba tahu rasanya kayak apa. Oh ya udah, ternyata setahun, cuma ngambil setahun tuh. Berarti kalau ngambil mobil second yang 2 tahun umurnya biasa apa 3 tahun. Jadi orang udah dapat depresiasi di dia kan? Iya betul. Kita ngambil bekasnya, Iya, karena bekas kan depresiasinya. sesuai teori kan depresiasi kan di tahun ketiga 40-60%. Terus aku melihat, wah ini masih masuk akal dan rata-rata yang aku beli dulu bekas tuh Mazda. Oke. Karena penurunannya masuk akal, spare partnya gampang dan komunitasnya banyak. Jadi aku beli itu beneran bukan wah beruntung dia ya. Tapi itu beneran aku pikir make dana. Ada beberapa yang mobil bekas yang memang buat hobi Eropa. 5 tahun depresiasi kosong tapi spare part tetap di sini harganya. Oke. Tapi memang comfortable-nya terbaik. Oke. Nah setelah aku beli bekas-bekas itu karena bapakku ngajarin ya aset bergerak kalau sudah dipakai dia akan turun terus nolnya nilai gunanya. Depresiasi. Iya baru akhirnya setelah disuruh perbankan coba ngambil kredit biar seumur hidup merasakan oh ternyata kalau kredit ya semakin besar DP-nya buahnya semakin kecil dan aku merasakan manfaatnya kalau mobil ini kredit itu dipakai terus. Kalau mobil kredit itu di garasi jadinya aku tidak merasakan useful-nya gitu loh. Tidak akan menampak. Jadi aku dapat ilmunya itu adalah kalau aku kredit mobil ya sebisa mungkin tiap hari mobil kredit itu tak pakai. Jadi Cucu itu apa ya? Cucuk kali. Cincai. Timbal baliknya kerasa. Nah, Oke. kalau aku kredit Worth it. kalau aku kredit mobil tapi hanya di dalam garasi, nggak pernah dipakai. Mobil itu kan kalau nggak dipakai, nih cepet rusak. Oke. Jadi kan aku mencicil sesuatu yang jarang aku pakai juga. Iya. Jadinya tidak merasakan manfaat gunanya kan. Nah, akhirnya aku merasa oke, berarti kredit mobil itu bermanfaat. Kalau kita menggunakan mobil tersebut buat operasional harian. Nah, nilainya di situ. Aku sekarang memandang barang. Tapi ada beberapa pengeluaran yang memang lumayan luxurious kan. Kayak saya lihat kan Anda suka koleksi jam tangan juga ya.
Ya. Ada Rolex yang Datejust kalau nggak Iya salah. betul. Itu apa? Itu sebagai tanda pencapaian atau emang suka aja? Itu karena suka, karena diajarin. Yang ngajarin ada satu mentor bahwa if you buy some Rolex or AP Ya. atau Patek beberapa gitu. luxury lah. Itu sebenarnya kita nggak lihat waktunya. Tapi hanya untuk sebagai personal branding atau value ketika kita meeting sama orang tuh salaman, oh kamu memang bisa, ya udah. Tapi aku Oke. jarang sekarang lebih makainya smartwatch. Iya, lebih utility-nya masih lebih Iya, dapat kegunaannya. Iya, dan aku malah hariannya daripada Rolex lebih senang pakai Seiko. Oh iya. Karena kalau ketabrak-tabrak TOEFL terutama sumo. Oh, Seiko Sumo. Sumo JDM 2018. Oh, gede tuh. Buat diving bisa kan ya? Iya, tapi saya nggak nyelam juga, Bang. Oh iya kan, saya nanya doang. Kok tiba-tiba kesel? Kaget bener gue tiba-tiba kesel. Soalnya memang dokter Tita nyelam itu. Ya enggak. Semua cabur dong saya jalani. Ya enggak. Kan Marinir dong saya. Anda kan tinggal Iron Man aja. Ya Udah betul. pernah ya? Belum. Tahun ini kan? harusnya. Cuman Iya, karena kan. fisik, kerjaan. Sekarang aku baru tahu ternyata investasi paling gila orang kaya itu triathlon sama Ironman. Ternyata mereka investasi itu. Karena latihannya berat banget, Bang. Latihannya itu berat dan kalau kita masih kerja 9 to 5 itu sakit-sakitan. Aku udah 2 kali sakit cuman gara-gara latihan 3 kali sehari. Gimana ini gimana? Ketika tanding Jadi gini, gimana? Dia lari berapa lama? Triathlon itu kan 3 cabur ya. Ada renang, ada sepeda, ada lari. Renang, sepeda, lari. Iya. Oke. Renang itu latihannya panjang. Dia form, harus latihan spesifik. Oke. Kedua ada lari, dia juga harus dilatih. Terus ada sepeda, dia juga harus dilatih. Belum angkat bebannya. Oke. Kalau masih kerjanya padat, itu imun akan drop. Wah, aku udah 2 kali sakit. Akhirnya demi itu jadwal Ironman yang harusnya half Ironman ya, aku half Ironman nggak full. Half Ironman itu 70,3. Jadi renangnya 1,9 kilo di laut, open water. Tunggu. 9 kilo, 1900 meter. Ya itu ibarat kalau kita di aquatic itu 50 meter itu muter-muter ya 38 kali. What the hell man, 1 kilo berenang sih gila sih. Loh, seru, Bang. Seger, Bang. Open water lagi. Iya, serunya di situ, Bang. Lihat dada dasarnya. Kalau lagi berenang ada ubur-ubur ikan lele? Ya disengat. Nggak tung-tung ya. Nggak ada ikan lele di laut, Bang. Ikan sapu-sapu. Iya kan, ubur-ubur ikan lele gitu. Mas. Makanya pakai itu, bajunya mahal, Bang. Wih, iya. Nah, latihan triathlon itu ternyata menguras waktu, menguras biaya. Dan kalau kita masih kerja 9 to 5, pressure tinggi, imunku drop. Akhirnya resku yang harusnya Mei, tak undurin akhir tahun ada Ironman. Tunggu dulu, itu kan berenang 1,9 kilo. Oh, 1,9 kilo itu yang half ya. Yang half, kalau full 3,8 kali 2. Buset deh lu. Terus Abis itu? sepedaan 90 kilo kalau half. Kalau full 180 kilo. Oke, dari renang ke sepeda istirahat berapa? 2 jam? Gak ada. Langsung aja transisi. Gak mungkin dong. Beneran gak ada. Cek aja di Instagramnya Dito Percussion. Kan dia udah Itu berkali-kali. emang gila sih itu orang sih. Ya kan dia atlet renang dulunya. Di SMA tuh dia atlet renang sampai kuliah. Makanya dia passionnya di situ. Nah, finishingnya maraton, Bang, 42 kalau full. What the hell man? Terus kalau sepedaan kalau yang half 21. Nah, di situ aku baru tahu flexingnya orang kaya yang gila itu Ironman semua, Bang. Itu aku ketemu orang-orang kaya yang beneran kaya banget, mobilnya banyak. Mereka tuh datang ya renang di laut. Terus kutanya, ada satu orang kaya, dia nggak mau disebut. Kutanya, kau om, namanya Om F lah gitu. Om, renang di mana terjauh? Norway. Hah? Norway? Iya, ada event namanya tuh Norseman. Wow. Norseman itu renangnya di Norway sama, tapi suhunya 1-3. Oke. Sepedanya itu 180 tapi elevasi ribuan, nanjak, dan larinya nanjak. Norway, dan dia finish. Terus tak tanya, Om ikut apa lagi yang aneh? Alaska Marathon. Udah freedom dia, udah freedom. Jadi fleksinya orang kaya yang di kita itu bukan hanya jam mewah. Mereka fisiknya gila-gila. Karena mereka punya waktu. Ya, itu yang... They can buy time. Betul, itu yang menurutku, oh ternyata orang kaya di Indonesia itu memang gak nongolnya itu jadi atlet. Karena mereka tuh memfleksikan tuh, gue punya waktu bebas, gue latihan habis-habisan buat fisik gue. Dan anaknya tuh juga berperforma semua. Si Om F ini perawakannya kayak apa? Kelihatan gak berotot? Atletis gak. Dia umur 55 tapi badannya umur 35. 55 bro? 55. Tapi pace FM-nya lebih kenceng dari aku, jauh. Dia udah 3 jam, aku masih 4 jam 20, 55. Padahal ada senam jantung ya, kenapa dia gak ikut senam jantung di GBK? Gak tahu, jadi ya bener juga ya. Iya. Nak-nung gitu. Waduh, di act outin. Jadi dari sini tuh aku melihat bahwa orang kaya yang di Indonesia itu bukan hanya mereka koleksi mobil, koleksi jam. Tapi mereka itu beneran vibe-nya itu jadi atlet. Ngerti. Dan olahraganya tuh gak di Indonesia, coy.
Kadang ada yang di Norway, ada yang di Inggris, ada yang di Aussie, terus ketemu, wah gila. Aku sampai tanya, dokter itu coba latihan ngasih saran. Yang paling gila tuh ada namanya Om Wellem, itu mau tak wawancara, tapi harus diundang sama Mas Radit sih. Oh ya namanya Om Wellem. Om Wellem itu umur 60 bang, FM-nya tuh 3,5 jam. Buset. 60 bang. Dia punya cucu dan cicit. Dan finish Ironman setahun 3 kali bang. 13 jam full Ironman. Itu gila bang. Orang tua loh bang. Orang tua larinya lebih kencang dari aku loh. Umurnya 2 kaliku. Wah itu dari situ aku rasa. Dan orang Surabaya, orang kaya Surabaya. Ya itu flexing yang tidak bisa dibeli kan. Yaitu waktu, latihan, konsistensi, badan, performa fisik. Dan kan dulu Om Ded pernah bilang. Aku lebih memilih six pack daripada Rolex. Mereka tuh dua-duanya. Udah punya jam mewah, mobil mewah, rumah mewah, six pack. Dan bisa seperti itu. Tapi Om Ded juga punya Rolex. Banyak lagi. Iya. Nah itu Oh, wow. coba ditiru. Wow. Dan belum telat. Nah yang paling gila ada temanku yang kaya raya banget namanya Mr. Hasbi. Uh-huh. Hasbi Tree Life itu dia kerja di perminyakan. Mulai latihannya seumuranmu 39. Sekarang udah 55. Oke, bisa dia. Bisa. Triathlon dia. Triathlon Ironman. dia triathlon pertama di usia 45. Gini deh. Gue tahun ini gara-gara ngomong sama Dokter Tirta nih. Gue for sure gue mau nyoba gue Desember maraton gue. Lari 42 kilo di umur 42. Pas. 42 for 40 Masuk. itu. Tapi buat happy ya. Buat happy. Jangan latihannya bertahap. Iya. Karena itu sesuatu yang belum kamu lakuin kan. Secara finance sudah cukup. Rasain sekali itu. Berarti milestone pertama half marathon di 5 bulan lagi kan? Iya, Oke. betul. Deal. Race terberat itu menurutku 5K. Bingung kenapa? Karena ngebut. 5K itu wenceng-wencengan. Saya udah 5K. Oh ya? Udah. Berapa menit? Gak apa-apa. Sejam. Oh gak apa-apa. Berarti kombinasinya P10 kan? Iya kayaknya. Itu masih lari. Jalan kaki itu P13. Jadi Oke. buat netizen bilang, wah P10 jalan kaki enggak. Jalan kaki itu P13. Soalnya sudah saya cek. Jalan kaki itu 12-14. Jadi kalau P10 itu kombinasi lari dan jalan. Saya full lari. Oh bagus. Full lari. Gak apa-apa. Tapi gak ngos-ngosan. Diare. Abis itu kan yang diare itu yang gue bilang. Minum apa itu? Nggak tahu. Tapi katanya ada kan runner's diarrhea itu. Iya. Tapi nggak 5 kilo ya. Itu Nggak 5. gara-gara energi gel bang rata-rata. Oke. Oh, sama berarti protein juga harus dong. Kalau minum Oh, Bear harus, Brand harus. di persiapan itu cocok. Cocok. Aku biasa minumnya itu pasca larinya. Oke. Jadi kan pasca lari. Jadi ketika kita habis lari kan capek, serabut otot, banyak yang mikro tier. Kita butuh protein kan. Nah, Yeah. aku minum whey tak campur Bear Brand itu biasanya 2 jam atau 3 jam setelah lari. Ini combo yang bagus. Nyetok di kulkas. Oke. Paling nggak kalau sekarang kan 1 kaleng Bear Brand setiap hari pas lagi sahur. Ya ini kan 6 gram proteinnya. Kalau berat 66 kilo, protein berapa butuhnya? Tergantung kalau cuma maintain sih 90 gram itu 10 telur. 12 telur ring. Oke. Atau Dokter bis- Tirta, 5 bulan lagi half marathon, kita salaman dulu. Iya, Saya akan mengirimkan ke Anda video saya. Semua brand tolong di Nggak endorse. usah. Ini bukan pancingan ya? Bukan. Semua brand tolong. Semua brand tuh seneng loh kalau Mas Radit yang lari. Oh bener. Wah, Boleh, brand. bener ini. Boleh. Wah terserah. Nah mau larinya di luar negeri atau di dalam negeri nggak apa-apa. Cuman kalau buat levelnya Mas Radit, ke luar negeri itu sekaligus liburan. Namanya sport tourism. Jadi Seru Mas tuh. Radit HM, istri sama anak jalan-jalan. Saranku kalau 5 bulan lagi itu berarti di Berlin bisa. Oh iya ada ya. Ada. Nge-war nggak Berlin? Copenhagen juga. Oh, Berlin ada turnya. Jadi di Indonesia tuh Sekalian. turnya ada. Ini nggak terlalu berlebihan nggak? Suatu hari nanti, yang penting sebelum meninggal dunia deh. Heeh. 5 kali maraton di 5 benua. Masuk. Lari di Australia, lari di Amerika, lari di Alaska. Alaska jangan susah bang. Susah ya? Jangan itu jangan. Eropa, Amerika. Lah kan benua apa aja sih? Asia? Apa benua ada apa aja sih? Di Afrika itu ada Cape Town Marathon. Heeh. Di Asia kan ada Indonesia, ada Shanghai. Oke, Indonesia. Di Eropa ada. Eropa, Di Eropa Berlin. London, Berlin. Di Amerika ada New York, Chicago, Boston. Oke, tinggal Australia. Australia ada Gold Coast, terus ada Melbourne, ada Sydney. Kenapa saya nggak boleh Alaska? Karena untuk mencapai Alaska Marathon itu ada seleksinya bang. Gak Oh. semua. Dan orang Indonesia setauku yang masuk tuh baru 1 atau 2 gitu. Itu elit dari paling elit. Elitnya elit. Karena berat banget bang. Itu bener-bener lawannya logonya nih bang.
Oke. Polar bear. Oh gede-gede. Bukan, lawannya tuh polar bear. Jadi pas maraton bisa ketemu polar bear. Nggak mungkin. Nggak mungkin lo masa lagi maraton ketemu polar Orang di bear. Alaska bang, itu kan. Ngapain polar bear ikut maraton? Ya kan dia rumahnya di. Oh dia nggak ikut lari? Jual susu bang. Jual susu bang. Jadi ini polar bear ya, bear, aus. Jual susu bang. Ngomong sama-sama putih ya. Ya, mau sama-sama itu jadi. Ya, ini kan polar bear ya. Jadi ke sana coba kau polar bear, bang mau bear brand. Ya kan Anda kan bilang sama polar bear, kira kan dia ikut lari. Enggak, kan rumahnya di sana. Iya, kan saya nggak ngerti. Rumahnya di sana. Ya tapi kan trekkingnya pasti dipilih sama panitianya. Trekkingnya di sini yang nggak ada beruangnya. Nah, ini yang trail run yang lari di gunung-gunung. Trail run. Trail run Pernah ada. dengar, pernah Teman dengar. saya itu digigit ular weling. Apa ular? Ular weling. Oke. Jadi teman saya satunya trail run kemarin di ITB Ultra disenget tawon, nabrak sarang tawon dia. Tawon das, masuk IGD bang. Iya. DNF cuman karena nabrak tawon. Di 15 disenget. Aduh, sorry maaf nih mau nanya nih. Kenapa? Jadi kenceng nggak lari? Ya udah disenget tawon bang. Kan kenceng tawon ya. DNF dia, bentul-bentul semua, alergi. Jadi ketika kita lari itu Tapi aman kan, selamat kan? ya selama sih cuma iya, bentol-bentol sih bang, sakit itu. Jadi ketika kita lari di alam itu yang trail run atau di Alaska tuh kondisi ekstrim, alam itu ya kita harus bersahabat. Makanya ada saran kalau misal di Gede Pangrango kan masih ada macan tutul. Ya kalau ketemu hati-hati. Ya Allah, ini serius gak sih? Serius, Kita serius. bisa ketemu hewan-hewan ketika Bisa. kita lagi lari. Iya, makanya selama teman-temanku lari di gunung, itu mereka nggak takut hantu. Mereka tuh lebih takut ketemu hewan buas. Oh wow. Sama nyasar. Wah kalau udah nyasar dangerous itu. Sama ketemu hewan buas. Karena kan hutan. Oke. Masa kita bilang kalau lari di hutan tidak mau ketemu apa? Ketemu apa? Warung. Iya, paham. Ketemu jual bear brand itu. Weh bear brand di puncak Perbabu itu. Boleh, karena ini kan proteinnya tinggi. Masuk sih jembatannya. Boleh tuh nanti disponsori bear brand half marathon. Boleh. Oke, ini karena ngabuburit nanya-nanya sampai lupa. Oke, nih. saya yang nanya. Iya, Dokter Tirta ada pertanyaan nggak? Pernah lulus susu nggak? Sih. Itu biasa ciri khas orang tua. Jadi antara otak dan mulut tidak sinkron. Aduh, sering lagi kayak gitu. Berarti itu sudah gejala tua bang. Serius. Stroke. Tapi bercanda kalau itu bercanda. Setelah itu bercanda. Soalnya kadang kalau saya lagi ngomong saya gitu. Untung orang tua. Ya Allah. Pertanyaan Dokter Tirta tadi apa soal mandi? Sudah apa? pernah mandi susu belum? Mandi susu. Kan ada fitur-fitur tuh kan. Anda artis. Ini pertanyaan saya. Anda artis. Anda artis. Iya, Anda kan artis. oke. Pasangan artis. Pasangan artis. Ya betul sih. Anda dari infotainment ya? Iya betul. Pasangan artis itu kan biasanya kan Pasangan merawat kulit dengan proper. Pernah nggak seumur hidup mandi susu atau luluran dengan susu? Itu rasanya kayak apa sih bang? Enggak pernah. Mandi sama beruang pernah. Di Alaska. Enggak pernah. Tapi jujur kayaknya teman-teman sesama di entertainment ada yang sering mandi susu sih. Suka cerita mereka. Manfaatnya apa? Nggak tahu. Saya nggak tau. Aku tuh penasaran. Dari ilmu kedokteran nggak ada sama sekali. Nggak tahu makanya tanya. Makanya apa yang dirasakan mandi susu apa nggak lengket-lengket, pliket-pliket lengket, semutan. Nggak tahu deh. Minimal kembung kali ya. Kan sampai Itu diminum bang. Dipikir lewat hotel ini. tapi jujur ya. Anda perawatan nggak sih? Skincare. Lah kan saya punya dermatologis. Punya Iya, tapi sejauh saya. rutin nggak? Kan ada yang Rutin. 10 juta, 15 juta. Nah, klinik sendiri ya bang. Oh wow. Nah, klinik sendiri Tapi kan. bener segituan, semahal itu. Itu yang mahal. Nah ini aduh berat lagi. Jadi mahal apa tidaknya kan tergantung dari brand sama alat. Oke. Sama jasa dari dokternya. Ya semakin spesialis harusnya semakin mahal. Nah yang merawat aku dokter spesialis. Sejawatku sendiri, partnerku sendiri. Soalnya teman-teman saya yang banyak-banyak uangnya itu dia kayak gue nih perawatan 20 juta, 30 juta. Itu bener berarti ya? Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Kalau yang saya di sini facial, sunscreen, facial wash, serum, moisturizer. Kayak gini jadinya. Ini lari loh tiap hari. Tetap glowing. Iya. Iya. Sama pola tidur teratur, makan yang sehat bergizi, sama hindari stres dan hindari rokok. Waktu itu ada yang
nawarin ke saya. Rokok? Bukan. Oh bukan. Alkohol? Bukan. Apa? Beruang Alaska. Enggak, ada yang nawarin ke saya. Ini dok, tapi ini pertanyaan serius ya. Oke, apa? Testosteron terapi. Oh, itu buat orang tua bisa ya, buat cowok-cowok 35 ke atas. Kenapa gue gue 35 ke atas sih. Karena Itu apa testosteron sih? pada cowok itu biasanya udah menurun. Makanya ada testosteron terapi buat cowok-cowok ini untuk memaintain massa otot dan hormonnya biar kadarnya stabil terus. Dokter Tirta sendiri apa? Menyarankan Itu bukan ranahku. Oh, Oke. Jebakan ini pertanyaan. Enggak. Saya nanya beneran ini. Anda itu ya close the door ini. Bukan. Bukan. Oh, jadi itu ranahnya dokter spesialis penyakit dalam yang dibagi metabolisme. Atau andrologi. Ada spesialisasi namanya androlog yang ngurusi tentang testosteron. Kalau SPD biasa bisa nggak? Karena saya mau ketemu SPD minggu depan. Bisa-bisa aja konsul aja. Karena itu bagian mereka metabolisme. Tapi sebenarnya ada spesialisnya androlog. Oke. Belum tahu kan spesialis Belum, baru andrologi tahu. itu di bagian yang ngurusi itu. Oke. Hormonal. Baru tahu saya ada dokter khusus ngurusin Android ya. Biasanya- Androlog bukan Android. Oh ya, maaf. Androlog. Iya. Bukan dokter gadgetin ini. Ini bukan gadgetin, bukan David ini. Itu beda YouTube. Androlog artinya apa? Ya andrologi. Ya apa itu? Apa hormonal hormon? pada cowok. Hormonal pada cowok. Tentang cowok lah. Ya jadi tentang cowok, hormonal pada cowok, seksualitas pada cowok, ya keseimbangan hormon pada cowok itu dia yang ngurus. Itu kita nggak bisa mengalahkan itu ya. Ketika udah tua testosteron udah pasti turun nih. Iya, sama udah kayak pasti. sama kayak cewek ketika kita tua yang turun dari cewek itu estrogen lewat menopause kan. Makanya dia ada resikonya itu pengeroposan osteoporosisnya kenceng banget kalau pada cewek. Oke, terakhir untuk Dokter Tirta dari Hani Uci. Dok, mengingat harga sarang walet selalu turun. Kenapa depannya Jadi muka saya kayak petani sarang walet. Ya? Nggak Anda tahu. pikir semua Cina tuh jual sarang walet? Hah? Nggak ada yang mau tahu cara ngolah sarang walet agar aman dikonsumsi bagaimana? Anda tuh pernah ngomong soal Nggak ini? pernah lah. Saya nggak tahu. Ini beneran tuh. Beneran. Dia nanya beneran. Jadi yang kemarin ada yang tanya tentang listrik. Beran. Ada yang tanya. Dok, cara antara arus dan tegangan itu bahaya mana? Muka saya ke tukang listrik. Terus kedua ada yang tanya tentang cuaca. Ini nanya cuaca. Hujan, tentang cuaca, prediksi cuaca. Dok, hari ini hujan nggak gitu? Hari ini hujan nggak? Kalau lari menurutmu gimana kalau hari ini hujan? Menurut Anda subuh nanti hujan nggak? Tolol nggak? Menurut saya tuh kayak emang kayak saya tuh serba tahu gitu. Terus ini tanya tentang cara pengolahan sarang walet. Hah? Siapa tuh nama akunnya? Kesel kali aku. Ini siapa namanya? Tapi beneran kok, Hani Uci namanya. Goblok kamu. Jengkel banget aku tuh. Enggak, coba Anda inget-inget. Anda pernah Nggak ngomong, pernah aku. Ya, Anda pernah ngomong sesuatu. Gak pernah, nggak aku soal gak walet? pernah ngomong soal walet. Ingat-ingat. Gak pernah. Ini ngomong soal beruang aja di sini. Nestle Bourbon tuh gak pernah flashback ke saya. Beruang aja di sini. Aduh, astaga. Ini ada walet-walet. Muka saya emang kayak apa? Kayak pedang walet. Baru 2 minggu lalu tanya tentang dokter menurut Anda prediksi hujan gimana di Jakarta? Subuh saya mau lari. Mau sakit apa Astaga. BMKG? Jadi aman nggak nih? Ya gak tahu. Aku aja bingung kenapa sarang walet itu harganya mahal. Oke. Gak tahu aku. Saya suka dibeliin ibu saya dulu. Walet? Pas kecil, sarang walet. Ya aku aja tuh gak tahu kenapa liur sarang walet Betul. itu sangat mahal. Gak tahu. Suka nggak? Pernah dikasih, ya rasanya kayak agar-agar. Iya, enak. Jeli-jeli gitu. Iya. Tapi aku gak tahu secara jurnal belum baca ya. Belum baca, ada habis aku. Mantap ya. Minta solusin boleh? Hah? Minta solusin boleh? Boleh. Kan waktu itu minta. Udah kita kasih. Belum? Emang belum sih. Belum dikasih. Habis ini. Lumayan ini. Habis ini. Dari kemarin saya hadir ke sini gak pernah dapat apapun. Iya. Sekali ada kasih itu cuma sikat gigi ya. Itu inget gak yang apa profesor bahasanya susah itu? Iya. Itu dikasih sikat gigi. Keren sih. Iya kan, banyak kan. Tapi setelah itu gak dikasih apapun loh. Iya. Ini kan masih display. Abis ini kita langsung kasih. Bener kan ya Mbak ya? Anda siapa sih? Anda siapa sih? Masa? Buat kalian datang ya. Oh, rider. Namanya Megacall tuh biasa ada riders. Datang ke sini. Lapar dok. Lah ya lapar lah, jam segini lapar. Itu timu itu. Lapar dok.
Lapar lah. Ada makanan. Tapi gak ada makanan sih. Nah, terus ngapain kau tanya kalau gak ada makanan? Tapi kan dipesenin bebek. Ya bebek Madura. Enak kan? Belum makan. Ini baru podcast syuting, bebeknya baru datang. Gitu ya kalau sama dokter Gia baik. Enggak, Karena soft spoken. cemburu. Sama saya. Ini cemburu. Undang-undang saya ngegas, gak dikasih, pilih kasih. Aduh astaga. Dokter Tirta, pertanyaan terakhir buat saya ada nggak sebelum kita akhiri hari ini? Ada. Apa tuh? Pertanyaan saya adalah anaknya hobi olahraga nggak? Saya lagi masukin anak saya basket. Memaksa berarti. Ya enggak. Itu pemaksaan pada anak. Ya udah, iya enggak deh, enggak. Hobi. Hobinya ya? Hobi apa? Dia jadi basket sih. Jadi bola basket. Enggak, hobi olahraga. Hobi olahraga, basket. Jadi basket. Oh, Tadinya nggak terlalu suka. Cowok apa cewek? Cowok. Wah, terbaik. Kalau yang cewek dia suka ini kalau mau lagi dong. Ini udah mau selesai, Bang. Iya. Udah mau selesai baru dikasih, Bang. Iya nanti. Ya itu aja hobi. Jadi Ya hobi. anak sekarang kan screen time-nya tuh tinggi-tinggi. Bener. Salah satu solusi untuk membuat screen time mereka terbatas adalah memberikan mereka hobi di aktivitas fisik. Betul. Terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa minum 1 kaleng Bear Brand setiap sahur. Bear Brand Jaya!